Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2 atau Skofscan dengan dosen pengampu Dr. Satria Mandala. Saya perkenalkan terlebih dahulu, saya Rehan Abi Wahyu Ibrahim dan rekan saya Pratama Azmi Atmajaya. Pada hari ini kami akan mempresentasikan suatu aplikasi bernama Skofscan. Pada presentasi kami kali ini, agenda yang akan kami presentasikan yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah overview aplikasi, yang ketiga arsitektur aplikasi, kemudian wireframe aplikasi, kemudian prototyping aplikasi, dan pembagian tugas. Sebelumnya, apa itu latar belakang dari Skofscan akan disampaikan oleh rekan saya Pratama Azmi Atmajaya. Terima kasih atas kesempatannya, rekan saya Rehan Abi. Oke, COVID-19 ini adalah sebuah virus yang menyerang sistem pernapasan dan telah masuk ke Indonesia terkonfirmasi pada awal Maret. Dan ya, COVID-19 ini menyerang organ pernapasan, lebih tepatnya paru-paru, dan menyebabkan paru-paru itu berkabut. Untuk mengetahui seseorang itu positif atau negatif terkena virus ini, digunakanlah swab test. Next. Selanjutnya, ada beberapa gejala yang ditimbulkan oleh penyakit COVID-19 ini atau virus COVID-19 ini, diantaranya adalah panas, flu, batuk, capek berlebih, lemas, dan yang terakhir adalah kehilangan indera penciuman. Next. Nah, sampai saat ini di Indonesia sendiri telah terkonfirmasi sebanyak 1.523.179 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 per hari Jumat kemarin. Nah, oleh karena itu kami membentuk sebuah aplikasi bernama Skofscan, yang mana aplikasi ini berbasis mobile Android yang terintegrasi dengan teknologi deep learning untuk mengindikasikan paparan COVID-19 melalui hasil CT scan paru-paru pasien. Nah, untuk arsitektur aplikasinya itu akan saya jelaskan. Next. Ya, jadi dari alur aplikasinya ini, user itu masuk ke aplikasinya, lalu dia dapat mengakses section pemeriksaan atau section informasi. Nah, di section informasi ini terdapat info mengenai COVID-19. Nah, apabila user itu tap sebuah icon, itu ada satu icon yang mengarahkan dia ke website gugus tugas, dan ada juga yang mengarahkan sang user ke website Kawal Corona untuk informasi lebih detailnya di aplikasi itu. Nah, selanjutnya untuk section pemeriksaan itu user diminta untuk mengupload hasil CT scan paru-parunya, lalu nanti model deep learning itu akan mengklasifikasikan gambar yang diupload oleh user itu, entah itu positif, entah itu negatif. Apabila positif atau negatif, itu ntar akan ada hasilnya di aplikasi. Akan lebih jelas di bagian user interface. Oke, selanjutnya. Nah, teknologi yang digunakan untuk tugas ini adalah kita menggunakan Python sebagai bahasa pemrograman untuk mengembangkan model, dan TensorFlow untuk framework TensorFlow untuk mempermudah kita dalam pengembangannya, dan TensorFlow Lite itu untuk mengkonversi model deep learning dari TensorFlow ke bagian yang lebih kecil tapi powerful. Dan untuk NumPy, SciPy, Pandas, dan Matplotlib itu untuk library tambahan pada saat mengambil informasi-informasi yang penting dari data dan preprocessing data. Nah, untuk pembangunan aplikasinya kita menggunakan Kotlin dan IDE Android Studio untuk mempermudah kita untuk mengintegrasikan antara model TensorFlow dengan aplikasi Android. Oke, saya kembalikan ke Rehan Abi Wahyu Ibrahim. Baik, selanjutnya berikut adalah wireframe dari aplikasi kami, di mana yang pertama terdapat
splash screen di sebelah sini, kemudian ada menu login dan juga ada menu daftar. Kemudian ada menu utama yang seperti ini, ada di atasnya kami menambahkan sebuah slide bar, slide menu. Kemudian di bawahnya lagi ada drop down yang berisi dunia atau Indonesia yang akan menampilkan jumlah kasus yang terjadi di Indonesia ataupun di dunia. Dan di bawahnya lagi ada akses menuju website gugus tugas. Selanjutnya di sampingnya, di sebelah kanannya ada wireframe dari pemeriksaan, di mana di sini pengguna akan diharuskan untuk mengupload foto ronsen, kemudian menekan periksa, dan status akan keluar. Kemudian di sebelah kanannya lagi ada menu pengaturan, di mana sang pengguna bisa mengubah password atau bisa melihat petunjuk penggunaan dan juga keluar dari aplikasi. Kemudian di sini kami juga menyediakan petunjuk-petunjuk atau langkah-langkah penggunaan aplikasi ini. Selanjutnya, bagaimana dengan UI aplikasi ini? Selanjutnya kita akan menuju kepada prototyping aplikasi. Di prototyping aplikasi ini, seperti yang kita lihat tadi, ada splash screen yang bertuliskan logo dari aplikasi kita. Kemudian di sini ada menu login, di mana pengguna bisa mengisi nama, tanggal lahir, email, dan password. Kemudian mendaftar. Setelah mendaftar, mereka akan disuguhkan suatu informasi bagaimana langkah-langkah dari penggunaan aplikasi ini. Apabila kita lanjut seperti ini, CT scan, dijelaskan kalau aplikasi ini menggunakan CT scan dari paru-paru yang telah dilakukan oleh pemeriksa di rumah sakit. Kemudian apa keuntungan dari menggunakan aplikasi ini? Selesai. Nah, di sini adalah menu beranda, di mana yang saya sebutkan tadi. Di sini ada slider menu, kemudian di sini ada drop down yang berisi Indonesia ataupun dunia, dan di sebelah sini ada jumlah kasus yang sudah terjadi di Indonesia maupun di dunia. Apabila pengguna ingin melihat lebih detail tentang jumlah kasusnya, pengguna bisa menekan, lalu kemudian akan diarahkan menuju ke website Kawal Corona, seperti ini. Kemudian lanjut, di bawahnya lagi ada informasi lengkap mengenai COVID-19. Apabila pengguna ingin melihat lebih detail lagi, pengguna akan diarahkan langsung menuju ke website gugus tugas, seperti ini. Kemudian kita lanjut kepada halaman pemeriksaan. Pengguna menekan di bagian bottom navigation. Mereka akan masuk pada tampilan seperti ini. Kemudian pengguna diharuskan memasukkan foto ronsen di sebelah sini. Kemudian periksa. Dan status pemeriksaan akan keluar berupa seperti ini. Selamat, Anda sehat. Dan apabila kita melihat di bagian pengaturan, nah di sini akan ada profil singkat dari pengguna, dan juga di bawahnya ada ubah password, petunjuk, dan keluar. Selanjutnya kami akan menginfokan bagaimana pembagian tugas dari kami. Yang pertama, pembuatan UI prototyping oleh saya sendiri, Rehan Abi Wahyu Ibrahim. Kemudian pembuatan UI layout aplikasi oleh saya dan rekan saya Pratama Azmi Atmajaya, dan pembuatan model CT scan oleh Pratama Azmi Atmajaya, integrasi model CT scan dengan Android oleh Pratama Azmi Atmajaya, pembuatan logic aplikasi oleh Rehan Abi Wahyu Ibrahim dan Pratama Azmi Atmajaya. Sekian presentasi CoffScan dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.